Kejaksaan Agung Republik Indonesia membenarkan kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Sementara Jampitsus Kejagung bilang saat ini kasus penguntitan ditangani langsung Jaksa Agung secara institusi. Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah menyebut kasus penguntitan telah diambil alih Jaksa Agung. Pasca penguntitan, anggota Densus tersebut dibawa dan diperiksa ke gedung Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Jampitsus Kejagung dimututi 2 orang penguntit ketika berada di sebuah rumah makan di kawasan Jakarta Selatan. Kalau mengenai tadi istilah kuntit menguntit atau intip mengintip, ya, ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Ya, karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai, ya, silakan ditanya langsung kepada Kapus Penkum yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agung. Ya, jadi sementara kuntit-menguntit kita geser dulu ke belakang, ya, kita jawab. Termasuk juga tadi yang melapor, nah, silakan tanya. Karena Jampitsus muncul di sini ada Dirdik, ada Dirtut untuk menjawab supaya publik tidak resah atau menimbulkan banyak tafsir. Perkembangan baru dari kasus korupsi PT Timah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, saudara, menyebut ada kerugian negara sangat besar dalam dugaan korupsi tata niaga Timah, yakni sebesar 300 triliun rupiah. Jumlah ini naik dari taksiran sebelumnya sebesar 271 triliun rupiah. Penghitungan tambahan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dari tahun 2015 hingga 2022. Munculnya kerugian negara karena mahalnya sewa smelter yang dilakukan PT Timah dan pembayaran PT Timah terhadap hasil tambang timah ilegal. Jaksa Agung bilang kasus korupsi Timah sudah masuk pemberkasan dan dalam waktu seminggu ke depan segera dilimpahkan ke pengadilan. Berkat Timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara Timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jampitsus menyebut nilai 300 triliun rupiah dalam dugaan korupsi Timah merupakan real loss atau kerugian real. Sebelumnya Kejagung tak pernah menyatakan secara jelas karena menunggu hitungan dari auditor BPKP. Banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab karena belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan. Kalau sekarang sudah ada hasil dari teman-teman auditor dari BPKP, sehingga kita siap untuk menyampaikan ke publik dan mempertanggungjawabkan nanti terbuka di persidangan mengenai 271 tadi adalah kerugian real yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensial. Saudara, di depan awak media, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah merespon soal dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus korupsi Timah. Jampitsus bilang tetap bekerja secara profesional dan menunggu jalannya persidangan. Apabila muncul fakta dan alat bukti soal keterlibatan oknum Polri, Jaksa bisa mengusulkan sebagai tersangka. Nah, kalau ini sudah digelar di pengadilan, teman-teman bisa lihat itu. Dari alat bukti yang dibuka, dari saksi yang bicara. Ya. Apabila ada keterlibatan, ada alat bukti di situ, itu penuntut umum kami membuat nota pendapat itu untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan. Ini saya lihat banyak di medsos beredar, si A, si B, ya. Ini terlibat. Tetapi ukuran kita tentunya adalah alat bukti yang kita peroleh ini apa.
Kita juga dibantu dari PPATK. TPPU kita pelajari betul siapa yang terima dari hasil kejahatan. Soal kerugian negara 300 triliun rupiah akibat korupsi di PT Timah kita bahas malam hari ini bersama pakar tindak pidana pencucian uang Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Ya, kami sebenarnya juga sudah mengundang pihak dari Kejaksaan Agung, tapi belum bisa memenuhi undangan Kompas TV. Mungkin karena sebentar lagi juga sedang bersiap konferensi pers malam hari ini berkaitan dengan penyelidikan atau penyidikan di kasus korupsi PT Timah. Prof, saya mau langsung ke Prof Hipnu kalau gitu. Ini kan kerugiannya bertambah, awalnya 271 T, sekarang 300 triliun rupiah. Apa analisanya, Prof? Kemudian ini bisa bertambah sampai 300 triliun? Ya, kan kita lihat kan, namanya penyidikan itu kan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Ketika menentukan tersangka berarti kalau ini korupsi berarti ada kerugian negara. Apalagi kalau yang didakwakan adalah pasal 2 dan pasal 3 yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara. Ini betul, kerugian negara, jadi kerugian real. Oleh karena itu dalam seperti ini pada saat pelimpahan, nah tadi Pak Jaksa Agung kan akan segera pelimpahan. Nah, saat pelimpahan itu hitungan yang finish. Kemarin belum finish, baru Kemarin sementara, itu ongoing proses. Kerusakan lingkungan ya, berarti Prof ya? Ya, kerusakan lingkungan yang diakibatkan perbuatan ilegal. Ini yang kita harus bedakan, Mbak. Jangan sampai ini sampai delik lingkungan, tapi inilah korupsi yang terkait dengan iup ilegal, ya kan? Yang kemudian perencanaan yang tidak sesuai rencana, yang menggunakan fasilitas alat yang digunakan untuk tanah-tanah ilegal. Itu yang kita bacakan seperti itu. Dan dari total 300 triliun rupiahnya ini masuk ke dalam TPPU atau nanti dihitung lagi kalau pendalaman di pidana pencucian uang ya? Nah, ini yang kita belum melihat pasti. Sekarang kan kalau kita baca kemarin di media kan bukan lagi 20 tersangka, Pak, tapi sudah naik 22. Ya. Kan gitu kan, 22. Sekarang kita lihat nanti dari 22 tersangka itu perannya seperti apa. Ini yang belum kita dengar. Nanti mudah-mudahan penyidik penuntut umum bisa melihat suatu bentuk kalau kita dakwaannya nanti itu di splitting 3-3 atau 5-5. Kan gitu Mbak. Perannya seperti apa? Mana sebagai aktor, mana sebagai merupakan pelaku korupsi asli, mana sebagai yang menerima yang kemarin terkait dengan artis dan sebagainya. Apa yang terjadi? Itu belum. Ini baru kerugian yang terjadi yang dimungkinkan dari hitungan BPKP. Belum nanti aliran ini larinya kemana saja. Itu nanti timbul pada saat pembukaan di persidangan. Prof, ini kan kasus korupsi Timah ini kemudian bergulir terus, ada penetapan tersangka baru. Tapi kemudian belakangan juga Jampitsus yang menyelidiki kasus korupsi Timah ini juga dikuntit begitu ya. Apa yang bisa dibaca, Prof? Artinya keberanian apa yang dibaca oleh Jampitsus? Artinya terus gas nih, tancap gas. Ya, ini suatu yang sangat kurang bagus, Mbak ya. Menguntit ya, kalau orang Jawa mengintili lah ya. Ini kan begini, Mbak. Yang saya kurang menjadikan perhatian ini, menggunakan alat negara, menggunakan sarana negara, menguntit pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi. Meskipun yang kita belum tahu ya, Prof, ya, kenapa ini belum tahu. Ya? Ini suatu tindakan yang rapuh. Saya kira internal institusi harus bisa mengendalikan, menggunakan alat-alat negara digunakan untuk kepentingan apa? Ya kepentingan teroris, bukan untuk kepentingan menguntit. Ini suatu penggunaan yang tanda petik sangat serius kalau menurut saya seperti ini. Bisa bahaya kalau ada pasukan, ada alat digunakan tanpa kendali untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai tupoksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait subjek, memang ingat namanya korupsi, apalagi kayak Tamah, itu banyak rentetannya Mbak, dan tidak berdiri sendiri. Ada nanti yang kesenggol-senggol. Nah yang kesenggol-senggol itulah yang saya kira akan muncul di dalam perkembangan tanda petik intervensi, melakukan kegiatan untuk menghambat. Ini pasti terjadi Mbak, dan dalam pengungkapan perkara besar pasti muncul seperti itu. Namun tentunya kita dukung terus Kejaksaan Agung dalam mengungkap korupsi maupun tindak pidana pencucian uang dari dugaan korupsi PT Timah ini. Terima kasih Prof Hipnu, sehat selalu Prof.